Saya mau bicara tentang mengkoleksi hikmat. Banyak orang mengkoleksi pakaian, ada yang mengkoleksi tas, ada yang mengkoleksi mobil, dan seterusnya. Tapi kita harus mengerti, kalau satu hal kita bisa pilih untuk mengkoleksi, dan itu akan menjamin masa depan kita, namanya adalah mengkoleksi hikmat. Tahukah Anda bahwa semakin berkualitas hikmat kita, semakin banyak hikmat yang berkualitas yang kita koleksi, maka semakin berkualitas pekerjaan kita. Semakin tajam kita dalam melakukan apa yang kita lakukan. Dan itu akan memastikan semakin besar terobosan, kemenangan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Amsal 8 ayat 15 sampai 16 berkata seperti ini. Karena aku di sini bicara tentang hikmat. Jadi ini hikmat yang sedang bicara. Karena hikmat, para raja memerintah. Jadi kings, raja itu bisa memerintah karena hikmat. Kalau ada hikmat. Dan para pembesar menetapkan keadilan juga karena hikmat. Karena hikmat ya, para pembesar berkuasa. Juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Kalau Anda perhatikan dalam ayat yang kita baca ini, ada yang namanya raja, pembesar, bangsawan, hakim. Ini adalah tugas-tugas yang tanggung jawabnya besar, posisi-posisi yang sangat penting sekali. Dan ternyata semuanya itu hanya bisa dilakukan kalau ada hikmat. Bekerja, asal bekerja semua orang bisa. Tetapi bekerja dengan hikmat butuh komitmen untuk belajar. Tapi bekerja dengan hikmat itulah yang menjamin kita akan ada di atas, bukan di bawah. Untuk mengambil foto, semua orang punya handphone atau kamera, bisa asal jepret. Tetapi ngambil angle foto yang berkualitas, yang nanti menghasilkan mahakarya, butuh hikmat. Untuk mengambil keputusan, semua orang bisa. Keputusan A atau keputusan B. Tetapi butuh hikmat untuk mengambil keputusan yang berkualitas, yang tepat, yang akan membawa pada kemajuan. Untuk jadi pemimpin, semua orang bisa asal memimpin. Tetapi jadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang berkelas, pemimpin yang kaliber, pemimpin yang membawa pada kemajuan, butuh yang namanya hikmat. Jadi ambil komitmen mengkoleksi hikmat. Hikmat itu perlu kita koleksi satu demi satu terus sampai koleksinya banyak, kumpulan hikmat berkualitas yang banyak itu yang menjamin masa depan kita. Banyak orang berpikir bisa sukses kalau punya uang banyak, tapi hanya sedikit orang yang paham sukses akan datang kalau kita punya koleksi hikmat yang banyak, koleksi hikmat yang berkualitas. Karena itu butuh komitmen untuk belajar. Hanya ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa mengkoleksi hikmat itu. Alkitab yang mengatakan, kalau kita mencari hikmat seperti orang mencari emas, seperti orang mencari perak, kita akan menemukan. Ternyata untuk menemukan hikmat, itu nyarinya, ngejarnya, itu seperti orang nyari emas, nyari perak. Artinya kalau saudara belajar hanya biasa-biasa, Anda dengarkan sharing leadership ini ya sambil lalu aja. Saudara nggak bisa dapat terlalu banyak. Butuh konsentrasi,
butuh fokus dengan sungguh-sungguh, butuh waktu, butuh tenaga, butuh fokus pikiran kita untuk kita bisa mendapat hikmat. Untuk kita bisa mengkoleksi hikmat. Karena itu butuh yang namanya komitmen. Butuh bayar harga untuk bisa mengakumulasi. Untuk bisa mendapat. Untuk bisa mengkoleksi hikmat. Itu sebabnya ambil komitmen untuk belajar. Apa yang sedang Anda lakukan sekarang ini, Anda sedang belajar. Dari leadership series di CSM ini Anda belajar. Anda sedang mengkoleksi hikmat. Oke. Dan ambil komitmen untuk belajar itu jadi komitmen seumur hidup. Jangan cuma mendengarkan seperti ini terus belajar cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setelah itu kebiasaan belajar luntur. No, itu harus menjadi kebiasaan seumur hidup kita. Saya suka dengan yang dikatakan oleh Henry Ford. Dia ngomong, kalau kita berhenti belajar, maka kita jadi tua. Nggak peduli umur kita sudah 80 tahun atau masih 20 tahun. Sebaliknya, kalau kita suka belajar, maka kita tetap muda. Nggak peduli umur kita masih 20 atau bahkan sudah 80, tapi masih tetap muda. Kenapa? Karena suka belajar. Karena itu miliki jiwa muda, miliki hati yang suka belajar. Termasuk di dalam perjalanan kita mengikut Yesus. Termasuk di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan asal melayani. Asal melayani semua orang bisa. Asal memimpin kelompok sel semua orang bisa. Tetapi melayanilah Tuhan dengan hikmat. Memimpinlah kelompok sel dengan hikmat. Saudara sharingnya dengan hikmat. Anda bersaksinya dengan hikmat. Hikmat yang berkualitas itu yang akan membawa terobosan di dalam pelayanan, terobosan di dalam kelompok sel, terobosan di dalam leadership, terobosan di dalam kesaksian. Sehingga dalam hidup kita bisa berbuah lebat buat kerajaan Allah. Hari ini ambil komitmen segenap hati untuk mulai mengkoleksi hikmat, memajukan pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan mengembangkan, melipat gandakan kelompok saudara masuk di dalam tuaian besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.